Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi. Kemarin diterangkan tentang muqaddimah di dalam bab sholat tatawwu, bab yang berkaitan dengan sholat sunnah. Sudah disebutkan kemarin pengertian sholat tatawwu, macam-macam sholat tatawwu, dan juga sebagian keutamaan dari sholat tatawwu atau sholat sunnah. Nah, kita masuk hadis ke-346. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala an Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, dari sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sal, mintalah. Fakultu, kemudian aku mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepadamu murafaqataka fil jannah, untuk bisa menemanimu fil jannati, di surga. Faqala, bersabda Nabi, au ghairu dzalik, apakah ada permintaan yang selain itu? Qultu, aku menjawab, huwa dzaka, itu saja. Qala, Nabi bersabda, fa'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala nafsika, supaya harapanmu tercapai, bikasroti sujudi, dengan memperbanyak sujud. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa beliau yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Rabi'ah bin Aslami ini termasuk salah satu pembantu Nabi Muhammad SAW, seperti Anas bin Malik. Beliaulah yang menyediakan keperluan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berwudu, Rabi'ah bin Aslami menyiapkan air untuk berwudu dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena khidmahnya sahabat Rabi'ah ini kepada Nabi Muhammad SAW, beliau ini, ya, Nabi Muhammad SAW ingin memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan Rabi'ah bin Aslam. Kemudian Nabi mengatakan, mintalah kepadaku sesuatu. Nah, kemudian Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini tidak menyebutkan permintaan dalam bentuk materi. Mintalah. Cukup beliau itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini hanya ingin menemani Anda itu sampai ke surga, sebagaimana saya ini menemani Anda di dunia. Saya ini ingin menemani Anda sampai di surga. Kemudian mendengar jawaban ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, atau ada permintaan yang lain selain itu? Dijawab oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami, tidak ada, wahai Rasul, itu permintaan saya. Kemudian Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsi, bantulah aku supaya keinginanmu itu terwujud dengan kamu memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat. Maka di dalam hadis ini para ulama menjelaskan, yang pertama, ini adalah keutamaan
sahabat Rabi'ah bin Malik al-As, karena beliau yang menemani Nabi, yang membantu Nabi, yang berkhidmah kepada Nabi dan menyiapkan segala keperluan Nabi. Ini keutamaan. Nah, kemudian keutamaan Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini didoakan oleh Nabi untuk bisa menemani di surga. Nah, ini keutamaan. Nah, di dalam hadis ini juga termasuk tanda apa? Keutamaan sifat dermawannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu penuh dengan kedermawanan. Jangankan kepada para sahabat, kepada non muslim saja beliau itu luar biasa di dalam hal memberi sesuatu. Maka di sini menunjukkan ketika beliau itu menanyakan, mintalah sesuatu kepadaku. Nah, ini menunjukkan apa? Karom, sifat dermawannya. Nah, kalau memang misalnya ada majikannya itu bilang kepada pembantunya, mintalah kepadaku apa saja. Nah, ini berarti menunjukkan majikan itu punya sifat Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kaitannya masalah hukum, maka di sini para ulama menyampaikan bolehnya meminta doa dari orang lain, terutama doa dari orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berilmu. Jadi ini boleh meminta doa dari orang yang soleh, ahli ibadah dan berilmu, karena mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, karena mereka itu adalah orang-orang yang hatinya disucikan oleh Allah. Maka ketika hati seseorang itu disucikan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang terdekatnya Allah. Maka kita dianjurkan untuk minta doa dari mereka. Sebagaimana Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini minta doa, ya supaya apa? Supaya bisa menemani beliau kelak nanti di surga. Kemudian kaitannya juga dengan masalah hukum. Seseorang itu tidak boleh menyandarkan amalnya orang lain. Tidak boleh menyandarkan amalnya orang lain. Meskipun Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini sudah didoakan oleh Nabi. Kira-kira doanya Nabi itu populer benar. Tapi Rabi'ah bin Malik ini tidak mengandalkan doanya Nabi. Meskipun apa namanya, nah doanya itu pasti dikabul. Akan tetapi Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya jangan menyandarkan amalan orang lain. Ya, jangan mengandalkan amalan orang lain. Ya, maaf, kadang-kadang ya ketika ada anak seorang kiai, anak seorang ustadz itu, nah dengan mengatakan, oh saya kayak gini tidak apa-apa, bapak saya alim, bapak saya kiai, kalau saya nak masuk neraka nanti saya diambil itu nanti. Tidak bisa. Jadi ini kita itu tidak boleh mengandalkan amalan orang. Nabi ingin mengajarkan, meskipun sahabat ini didoakan oleh Nabi menemani beliau di surga, tapi Nabi mengajarkan bantulah untuk mewujudkan keinginanmu dengan apa? Memperbanyak sholat sunnah. Nah, jadi disinilah terkumpul dia, sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini punya akhdul asbab ikhtiar dan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang menjadi penguat terkabulnya doanya Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini para ulama menerangkan keutamaan memperbanyak sholat sunnah. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah menjadi sebab seseorang itu dimudahkan untuk masuk surganya Allah. Yang memperbanyak sholat nafilah atau sholat sunnah. Nah, berikutnya hadis ke-347 ini berkaitan dengan sholat sunnah rawatib. Kemarin sudah dibahas macam-macam sholat sunnah. Di antara pembagiannya itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib.
wajib. Nah, hadis ke-347 ini menerangkan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau yang disebut dengan rawatib. Ya, rawatib itu jamak dari rotibah. Rotibah ya sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, jamaknya rawatib. Nah, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafidtu saya hafal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyra rakaatin, 10 rakaat. Kalau hafal berarti kan sering lihat, ya enggak? Kalau hafal sering lihat, berarti Ibnu Umar itu sering melihat Nabi melakukan sholat sunnah rawatib sejumlah 10 rakaat. Ini hadis Ibnu Umar. 10 rakaat yang dihafal oleh Ibnu Umar dari pelaksanaan sholat sunnah rawatibnya. Apa saja yang 10 ini? Rakaataini qabla dzuhur, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah sholat duhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi, di dalam rumah beliau. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat isya fi baitihi, di rumah beliau. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil lahumma, dan di dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain disebutkan, wa raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat fi baitihi, di rumah beliau. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh hadis ini, menerangkan macam-macam sholat sunnah rawatib. Itu ada 10 rakaat yang disampaikan oleh Ibnu Umar. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini apa namanya, sholat sunnah rawatib. Dan disebutkan di situ 2 rakaat setelah sholat Jumat. Nah, kemudian di dalam hadis Ibnu Umar ini disebutkan hanya 10 rakaat. Nanti ada riwayat yang lainnya yang menyebutkan sampai 12 rakaat. Nah, nanti kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sholat sunnah itu yang afdol dikerjakan di rumah. Jadi sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah itu lebih afdol dikerjakan di rumah. Nah, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah riwayat hadis mengatakan, "Shallu ayyuhan nas, wahai manusia, salatlah kalian, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas sholati, karena sesungguhnya seutama-utamanya sholat, sholatul mar'i fi baitihi, yaitu sholatnya seseorang di rumahnya, illal maktubata, kecuali sholat fardu. Sholat fardu ini afdolnya itu di masjid. Dari hadis inilah disebutkan oleh para ulama, ini hadis muttafaqun alaih. Dari sini para ulama mengatakan sholat itu yang paling afdolnya di rumah, sholat sunnah. Tapi sholat apa namanya jamaah, sholat fardu itu afdolnya di masjid. Maka diambil kesimpulan ya di dalam apa namanya ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu adalah termasuk sunnah muakkadah. Ya, karena di situ adalah ada kata-kata afdoliyah. Ya, meskipun ada yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib. Nah, nanti kita bahas tentang masalah sholat jamaah. Ala kulli hal, bahwasanya sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Nah, makanya dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura,
Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu kan sepi, nggak dibacakan Quran, nggak di apa namanya ya diadakan sholat. Ya berarti rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, yang tidak pernah dibuat untuk sholat, nah itu seperti kuburan. Nah itu, jadi dari hadis Ibnu Umar ini mengandung kesimpulan bahwasanya sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah. Kalau memang di rumah itu tidak bisa mengerjakan, ya dikerjakan di masjid tidak mengapa. Dikerjakan di masjid tidak mengapa. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya sholat sunnah di dalam sholat Jumat itu dikerjakan ba'diyah. Ya ba'diyah Jumat 2 rakaat. Boleh dikerjakan di masjid, boleh dikerjakan di rumah. Nah, maka paling banyak itu 6 rakaat setelah sholat Jumat. Minimalnya 2 rakaat. Makanya nanti ada pembahasan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan sallu ba'dal jumu'ati sitta rakaat. Sholatnya setelah sholat Jumat 6 rakaat. Itu jadi artinya di sini menunjukkan setelah sholat Jumat dianjurkan 2 rakaat. Ya kalau bisa ya 4 rakaat atau 6 rakaat. Dan sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat ini bukan bagian daripada sholat sunnah rawatib, karena sholat Jumat itu sholat tersendiri. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya wali muslimin, dan diriwayatkan dari Imam Muslim, kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'al fajru, ketika fajar shadiq terbit. Jadi fajar shadiq terbit, la yusalli, beliau tidaklah sholat, maksudnya tidak sholat sunnah, illa rak'ataini khafifataini, kecuali 2 rakaat yang ringan. Jadi beliau itu ketika datangnya fajar, sebelum pelaksanaan sholat sholat subuh, beliau melaksanakan 2 rakaat sholat qobliyah. Dan juga disebutkan di sini sholatnya itu tidak panjang, sholatnya itu apa? Ya pendek, ringan. Malah nanti ada bacaan-bacaan sholat sunnah itu beliau membaca apa? Ya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, sholatnya pendek, sholatnya ringkas. Nah, itu ringan, tidak terlalu panjang. Hadis ke-349. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an, beliau itu tidak meninggalkan arba'an 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur, wa raka'ataini qabla ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Nah, jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis Aisyah ini sebagai tambahan keterangan dari hadis Ibnu Umar. Yang dilihat oleh Ibnu Umar, Nabi melakukan berapa rakaat sebelum zuhur? 2. Hadis Aisyah itu menunjukkan berapa rakaat yang dilakukan sebelum zuhur? 4. Maka dalam masalah ini itu namanya thoriqatul jam'i. Thoriqatul jam'i itu adalah menggabungkan 2 hadis, bukan thoriqatu tarjih. Tarjih itu artinya merojehkan satu hadis atas yang lainnya, jadi yang dipakai yang kuat. Nah, bukan juga thoriqatun nasakh, dicari mana yang lebih dulu, Ibnu Umar atau Aisyah. Kalau yang lebih dulu Ibnu Umar, berarti Ibnu Umar itu yang dinasakh, diganti menjadi 4. Nah, itu enggak. Para ulama di dalam masalah 2 hadis ini thoriqatul jam'i, menggabungkan 2 hadis, mentaufikkan, artinya bagaimana 2 hadis itu dikompromikan. Maka para ulama menyampaikan, kalau
hadis Ibnu Umar sahih, hadis Aisyah juga sahih. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, beliau mengatakan setiap sahabat itu meriwayatkan apa yang dia lihat. Yang dilihat oleh Ibnu Umar 2 rakaat, yang dilihat oleh Aisyah berapa? 4 rakaat. Dan dua-duanya bisa diamalkan. Maka paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 4 rakaat. Itu yang dikatakan oleh siapa? Oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah 4 rakaat ini dikerjakan langsung tanpa adanya salah? Nah, apakah sholat rakaat ini langsung dikerjakan sekaligus tanpa salah? Karena hadisnya ini mengatakan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Pertanyaannya, dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam atau 4 sekali salam. Nah, maka disinilah para ulama menyampaikan, artinya sholat malam dan sholat siang itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini jadi pelaksanaannya ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau itu tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Kita lanjutkan. Wa anha, dan dari Aisyah. Ini di dalam sholat sunnah, riwayat yang banyak itu riwayat dari istrinya Nabi. Mengapa demikian? Karena Nabi itu mengerjakannya di rumah. Ini paling banyak dalam riwayat hadis yang menunjukkan sholat sunnahnya Nabi itu adalah diriwayatkan dari para istri beliau. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan beliau itu banyak melakukan sholat sunnah di rumah. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri, muttafaqun alaih. Lam yakunin nabiyyu, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala syai'in, atas sesuatu, minan nawafil, dari salat-salat sunnah, asyadda ta'ahudan, sangat membiasakan, ala rak'atayil fajri, atas 2 rakaat sebelum sholat fajar. Artinya demikian, Nabi Muhammad SAW tidaklah antusias, semangat melakukan sholat sunnah, ya kecuali sholat sunnah apa? Sholat sunnah qobliyah subuh. Beliau itu sangat semangat, ya, artinya asyadu ta'ahudun, itu sangat bersemangat, ya, dan tidak ditinggalkan oleh beliau. Nah, makanya hadis yang berikutnya itu menerangkan keutamaan sholat qobliyah subuh. Makanya di dalam hadis yang lainnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tada'u rak'atayil fajri walau taradat kumul khairu, janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh meskipun kalian itu sedang berkendaraan kuda. Artinya meskipun dalam keadaan safar. Aisyah menerangkan kalau dalam keadaan safar itu Nabi tetap melakukan apa? Sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Kalau sholat qobliyah, sholat nawafil atau sholat rawatib yang lainnya, beliau tidak mengerjakan ketika dalam keadaan safar. Bahkan ada peristiwa disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan safar bersama para sahabat. Safarnya Nabi itu ya perang. Nah, di dalam sebuah riwayat disebutkan karena kelelahan yang sangat, sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu kesiangan. Sampai-sampai di situ disebutkan Nabi Muhammad dan para sahabat tidaklah bangun kecuali ketika merasakan panasnya matahari. Ketika terasa panas matahari, beliau terbangun, kemudian apa? Yang memerintahkan sahabat untuk adzan apa? Adzan subuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau itu apa? Melakukan qobliyah
qobliyah subuh. Nah, kemudian memerintahkan sahabat untuk qomat dan melaksanakan qodho sholat subuh. Maka di sini disebutkan oleh para ulama menunjukkan betapa Nabi itu sangat antusias, sangat menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Sampai-sampai kalau orang yang terbiasa melakukan qobliyah subuh, kemudian karena ada suatu hal terlewati sehingga dia tidak melakukan qobliyah subuh, itu boleh diqodho setelah subuh. Syaratnya istiqomah loh ya. Syaratnya itu langgeng melaksanakan apa qobliyah subuh. Itu boleh. Boleh apa? Boleh diqodho setelah subuh. Meskipun kita belajar kemarin waktu-waktu terlarang itu kan apa diantaranya setelah sholat subuh, tapi karena ada sebab itu apa qodho sholat qobliyah subuh itu boleh diqodho. Nah, adapun qobliyah yang lainnya itu ya tidak diqodho. Ya, sampai-sampai ada satu riwayat lagi itu ada Nabi itu ketika itu mengimami sholat subuh. Ketika mengimami sholat subuh, Nabi itu melihat ada seorang laki-laki itu sholat setelah sholat subuh di belakang tiang. Kemudian Nabi menghampiri setelah dia itu melakukan sholat. Kemudian ditanya oleh Nabi, kamu melakukan sholat apa? Wahai Nabi, saya biasa melakukan sholat qobliyah sunnah, tapi hari ini saya tidak sempat sholat qobliyah. Akhirnya saya qodho Nabi. Kemudian ditakrir oleh Nabi. Nabi diam, tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan apa? Takrirnya Nabi terhadap perbuatan orang tadi boleh boleh. Nah, maka di sini apa yang disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi itu sangat semangat antusias menjaga 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Nah, wali muslimin dan dari riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, ini yang sering kita dengar. Nabi mengatakan 2 rakaat qobliyah subuh khairun itu lebih baik minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan seisinya. Nah, pertanyaannya, sering kita dengar hadis ini, kaum muslimin juga sering mendengar hadis ini, tapi ya kadang-kadang ya pelaksanaannya itu apa? Kurang semangat di dalam masalah berlomba-lomba untuk bisa melaksanakan qobliyah subuh. Dunia dan seisinya, namanya dunia itu dan seisinya terkalahkan dengan fadilahnya apa? 2 rakaat qobliyah subuh. Apa saja kenikmatan yang ada di dunia terkalahkan oleh 2 rakaat qobliyah qobliyah subuh. Nah, makanya ini sebagai renungan. Ini yang mengatakan Nabi. Ya, Nabi itu sampai-sampai ketika kesiangan pun ya karena suatu sebab mengqodho sholat sholat qobliyah subuhnya. Nah, berikutnya wa an ummi habibata ummil mukminin. Nah, ini ummi habibah. Tadi Aisyah, sekarang Ummu Habibah. Ini istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla isnatai asyrata rakaatan. Barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumihi wa lailatihi, sehari semalam, bunyalahu, maka akan dibangunkan baginya bihina dengan 12 rakaat itu baitun, rumah fil jannati, di surga. Ummi Habibah itu berapa rakaat? 12, berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Aisyah berapa? 4. Tapi Ibnu Umar berapa? 2, karena yang dilihat oleh Ibnu Umar 2. Ummi Habibah mengatakan 12 rakaat. Jadi 12 rakaat termasuknya apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Ini sudah penguat nih. Aisyah 4 rakaat. Ummu Habibah berapa? 4 rakaat, karena ngitungnya 12. Nah, maka di sini disebutkan barang siapa yang menjaga. Nah, ini artinya menjaga.
menjaga sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah. Nah, rumah di surga itu istana, Pak. Qasrun, ya qasrun itu istana kelak nanti di surganya. Nah, tayyib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.